wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminul Jihan Zahira dengan NPM 220610100263. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang media pembelajaran platform Genially, yang mana media ini dapat digunakan dalam pembuatan PPT. Yang mana aplikasi Genially merupakan aplikasi yang memungkinkan penggunaannya membuat konten interaktif baik dalam bentuk poster, presentasi, kuis, dan lain sebagainya. Nah, Genially ini merupakan salah satu aplikasi favorit saya yang juga akan banyak Anda temukan di website ini. Aplikasi ini atau web ini sangat banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan seperti template kuis, PPT, poster, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menampilkan hasil dari proyek saya yang menggunakan Genially. Di sini saya akan menjelaskan masa praaksara di Indonesia. Nah, di sini ada 4 materi pembelajaran. Yang pertama itu ada mengenal masa praaksara, yang kedua ada nilai-nilai budaya masa praaksara, yang ketiga ada periodisasi masa praaksara, dan yang keempat ada nenek moyang bangsa Indonesia. Mengenal masa praaksara. Pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Sehingga praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga masa nirkala, yang dimana nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Maka praaksara juga dikenal dengan masa prasejarah. Masa praaksara dimulai sejak ada manusia dan berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama sekali setiap bangsa. Nah, Indonesia mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui melalui penemuan Yupa atau peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman atau di Kalimantan Timur. Nilai-nilai budaya masa praaksara ada 6. Yang pertama, ada nilai religius atau nilai agama. Yang kedua, ada nilai gotong royong. Yang ketiga, ada nilai musyawarah. Yang keempat, ada nilai keadilan. Yang kelima, nilai bercocok tanam. Terakhir itu ada namanya tradisi bahari atau pelayaran. Materi ketiga itu ada periodisasi masa praaksara. Yang pertama itu ada secara geologis, yang kedua itu secara arkeologis, dan yang ketiga itu secara kehidupan manusia. Secara geologis terbagi menjadi 4, yaitu zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesolitikum, dan zaman Kenzoikum atau Kezonoikum. Yang terbagi menjadi 2, yaitu zaman Tertier dan zaman Kuartier. Sedangkan secara arkeologis terbagi menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah masa prasejarah yang luas ketika manusia menciptakan alat dari batu. Zaman batu juga bisa disebut dengan zaman sebelum manusia mengenal logam, sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama membuat peralatan. Selanjutnya ada zaman logam. Zaman logam adalah zaman berkembangnya peralatan berbahan dasar logam. Pada zaman ini, masyarakat sudah banyak yang menggunakan bahan logam untuk keperluannya sehari-hari. Selanjutnya itu, perkembangan kehidupan manusia. Ada 3. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan itu terbagi menjadi 2. Pertama, tingkat sederhana, yang kedua itu tingkat lanjut. Yang kedua, ada masa bercocok tanam, dan yang ketiga ada masa perundagian. Nah, materi terakhir itu ada nenek moyang bangsa Indonesia. Siapa sih nenek moyang bangsa Indonesia itu? Nah, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Yunan Cina Selatan. Mereka termasuk rumpun bangsa Austronesia atau bangsa Austronesia yang masuk ke Indonesia disebut bangsa Melayu. Dibedakan menjadi 2 bangsa. Yang pertama itu ada bangsa Proto Melayu, dan yang kedua itu ada bangsa Deutoro Melayu. Nah, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum